Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kenikmatan yang Beliau berikan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri acara perkuliahan ini. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Pembimbing mata perkuliahan struktur dan perkembangan tumbuhan beserta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang batang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Lailatul Rahmi dengan NIM 200311014 sebagai tim penyaji. Yang kedua, Nurfita Ayu Inayah dengan NIM 200311023 sebagai tim penyaji. Dan saya Radifah dengan NIM 200311027 sebagai moderator dan tim penyaji. Kami akan menjelaskan materi kami tentang batang. Yang pertama adalah pertumbuhan batang. Batang ialah bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga yang mendukung bagian-bagian lain dari suatu tumbuhan, yaitu daun, bunga, dan juga buah. Batang merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dan dapat dikatakan sebagai sumbu tumbuhan. Sifat dan fungsi batang. Yang pertama adalah sifat-sifat batang. Batang berbentuk panjang bulat seperti silinder dan ada pula yang berbentuk lain tetapi selalu bersifat aktinomorf. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan tiap buku terdapat daun. Yang ketiga, tumbuhnya ke atas menuju cahaya. Yang keempat, bertambah panjang di ujung. Yang kelima, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan kecuali cabang atau ranting yang kecil. Yang keenam, tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan yang berumur pendek. Selanjutnya adalah fungsi batang bagi tumbuhan. Yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, memperluas asimilasi dan menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil asimilasi dari atas ke bawah. Selanjutnya, tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk batang dan cabang. Berdasarkan tampak atau tidaknya batang pada satu tanaman, maka tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan yang tidak berbatang atau planta kaulis dan tumbuhan yang berbatang jelas. Pada tumbuhan yang berbatang jelas dapat dibedakan atas. Yang pertama, batang basah atau herbaceous, contohnya bayam atau Amaranthus pionis. Yang kedua, batang berkayu atau lignosus, contohnya pohon-pohon atau arbores. Yang ketiga, batang rumput atau kalmus, contohnya padi atau Oryza sativa. Yang keempat yaitu batang mendong atau kalamus, contohnya mendong atau Fimbris globusacum. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk batang. Yang pertama, bulat atau teres, contohnya bambu atau Bambusa sp. Yang kedua, bersegi atau angularis, contohnya bersegi-tiga atau triangularis dan bersegi-empat atau quadrangularis. Yang ketiga, pipih, contohnya Phylocladia atau Phylocladium dan Cladodia atau Cladodium, contohnya kaktus atau Opuntia vulgaris Mill. Selanjutnya, bentuk-bentuk cabang. 1. Geragi atau Flagellum stolo, yaitu cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap dan dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. Cabang yang demikian ini dibedakan lagi dalam dua macam. Yang pertama, merayap di atas tanah, misalnya pada daun kaki kuda dan arbe. Yang kedua, merayap di dalam tanah, misalnya teki dan kentang. Yang kedua yaitu wiwilan atau tunas air, yaitu cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang. Seringkali terdapat pada kopi dan pohon coklat. Yang ketiga, sirung panjang atau virga, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. Pada cabang-cabang demikian ini tidak pernah dihasilkan bunga. Oleh sebab itu sering disebut pula cabang yang mandul atau steril. Yang keempat yaitu sirung pendek,
yaitu cabang-cabang kecil dengan ruas-ruas yang pendek yang selain daun, biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Cabang yang dapat menghasilkan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan ini disebut pula cabang yang subur atau fertil. Selanjutnya tentang permukaan batang. Dilihat dari permukaannya, batang tumbuh-tumbuhan juga memperlihatkan sifat yang bermacam-macam, seperti licin atau leafish, contohnya jagung atau zimais. Yang kedua berusu atau costatus, yang ketiga beralur atau sulcatus, yang keempat bersayap atau alatus, contohnya ubi atau Dioscorea alata. Yang kelima berambut atau pilosus, contohnya tembakau atau Nicotiana atau bacun. Yang selanjutnya berduri atau spinosus, contohnya mawar. Selanjutnya memperlihatkan bekas-bekas daun, contohnya pepaya. Selanjutnya memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, contohnya nangka. Selanjutnya memperlihatkan banyak lem pisau. Dan yang terakhir, keadaan-keadaan lain, misalnya lepasnya kera, contohnya jambu biji. Arah tumbuh batang dan cabang. Batang tumbuhan dikatakan tumbuh ke arah cahaya meninggalkan tanah. Tetapi arah tumbuh tanaman memiliki variasi, yaitu 1. Tegak lurus, erectus, jika arah tumbuhnya lurus ke atas. 2. Menggantung, dependens atau pendulus, untuk tumbuhan yang tumbuh di lereng-lereng atau tepi jurang. 3. Berbaring, humifusus, jika batang terletak di pada permukaan tanah, hanya ujung batang saja yang sedikit membengkok ke atas, misalnya pada semangka. 4. Menjalar atau merayap, ripens, seperti pada batang masalah tetapi buku-buku akar. 5. Serong ke atas atau condong, ascendens, jika pangkal batang seperti hendak menimbulkan masalah tetapi bagian lainnya membengkok ke atas. 6. Mengangguk, nutans, jika batang tumbuh tegak lurus ke atas tetapi ujung batang membengkok kembali ke bawah. 7. Memanjat, scandens, jika batang tumbuh ke atas dengan penunjang benda mati atau tumbuhan lain menggunakan 1. Akar pelekat, 2. Akar pembelit, 3. Daun pembelit, 4. Tangkai pembelit, 5. Duri, 6. Daun bougainville, 7. Daun duri, 8. Kait. 8. Membelit, volubilis, jika batang ke atas menggunakan penunjang seperti pada batang yang memanjat, tetapi tidak menggunakan alat-alat khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan penunjangnya. Arah pembelitannya dibedakan menjadi 1. Membelit ke kiri, Sinistrorsum volubilis, jika dilihat dari arah atas belitan berlawanan dengan arah jarum jam. 2. Membelit ke kanan, Dextrorsum volubilis, jika arah belitan sama dengan arah jarum jam. Jika diperhatikan batang diikuti, maka penunjang akan selalu berada di sebelah kanan. Arah pertumbuhan percabangan pada batang. 1. Tegak, fascicutus, jika cabang dan batang pokok arahnya sejajar atau sedikit serong ke arah samping, contohnya pada batang pinus. 2. Condong ke atas atau patens, jika cabang batang membentuk sudut 45 derajat terhadap batang pokok, contohnya batang cemara. 3. Terkulai, declinatus, yaitu jika cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok dan ujungnya tumbuh ke bawah. 4. Menggantung, pendulus, jika pertumbuhan cabang batang ke arah bawah, contohnya cabang batang salix. Batang pokok tumbuhan bercabang-cabang membentuk batang atau dahan. Dahan tersebut bercabang-cabang lagi membentuk ranting. Percabangan pada batang umumnya dibedakan menjadi 3 macam cara percabangan, yaitu 1. Cara percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok terlalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. 2. Percabangan simpodial, batang pokok sukar ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhan dibandingkan dengan cabangnya, misalnya pada sawo manila, Acras zapotael. 3. Percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan yang batang setiap kali menjadi 2 cabang yang sama besarnya, misalnya paku andam.
Batang termodifikasi. Batang dapat memiliki fungsi tambahan yang berakibat pada berubahnya bentuk atau morfologi dari bentuk dasar menjadi bentuk yang lain. Berikut adalah beberapa bentuk modifikasi batang. Bonggol, pangkal batang atau batang bulat, pendek yang berada tepat di bawah permukaan tanah. Bonggol yang memiliki fungsi tambahan sebagai tempat cadangan energi disebut sebagai bonggol umbi atau kormus. Tumbuhan yang memiliki yaitu pisang, suwak, geragih atau stolo, suatu cabang khusus yang menjalar di permukaan atau di bawah permukaan dan tanah dengan ruas yang panjang, dan pada bukunya lalu muncul tunas daun atau akar. Yang kedua, lili paris, kentang rimpang, rizom, yaitu batang mendatar, gemuk, dan berada di permukaan tanah atau di bawah permukaan dengan ruas-ruas pendek. 3. Berbagai temuan-temuan umbi batang atau tuber yang merupakan pembekakan geragi atau rimpang karena bertambah fungsi sebagai penyimpan cadangan energi. Batang membulat yang memiliki fungsi sebagai organ sukulen atau penyimpan air disebut caudex. Cakram pada umbi lapis, suatu bentuk batang yang sangat pendek dan menjadi penyangga dari pangkal daun sukulen. Contoh bawang-bawangan amaryllis. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan diskusi di forum diskusi di e-learning. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.